penyimpanan atau penyimpanan yang dilakukan di KJB Puspetasari. Jadi di sini saya tunjukkan dulu untuk alur proses produksi di PMT Nutrifit CPR KJB Puspetasari. Jadi awal nanti dari supplier itu mengirimkan sampel di pengadaan, kemudian nanti pengadaan melakukan timbal balik ke supplier apakah diterbitkan PO purchasing order, sehingga nanti dilakukan pengadaan atau purchase, kemudian kalau sudah oke, nanti dilakukan penerimaan, tapi sebelum diterima nanti akan dilakukan quality control. Untuk sampel dari supplier yang dikirimkan ke pengadaan itu juga dilakukan QC sesuai atau tidak dengan yang diharapkan di sini. Kemudian nanti kalau sudah oke, pengadaan oke, bahan baku dikirim, kemudian disimpan di gudang. Nanti gudang kemudian digunakan untuk proses, selanjutnya sampai dengan di distribusi di marketing. Jadi untuk pagi ini mungkin yang akan saya bahas adalah dari yang nomor 1 di sini, sebelum pengadaan sampai dengan nanti di gudang bahan baku gitu, sebelum digunakan ke proses. Gitu mungkin. Kemudian ini alur proses. Jadi kenapa tadi disampaikan ada bahan baku yang berbentuk cair, mungkin nanti perlakuannya berbeda karena untuk bahan pakan yang lain nanti masuknya di gudang bahan pakan. Nanti bahan baku ini ya sebelum ditimbang ini ngambil dari gudang bahan pakan tadi. Tapi untuk molasses nanti kita sudah ada takarannya sehingga langsung dimasukkan ke dalam mixer gitu. Ini hanya gambar aja mesin flow proses kita dari bahan baku yang diterima, yang sudah ada di gudang, kemudian diterima di gudang, kemudian digunakan untuk proses sampai dengan menjadi Nutrifit gitu. Kemudian apa toh bahan baku penyimpanannya harus diperhatikan. Jadi tujuannya adalah tetap mempertahankan kualitas. Jadi kualitasnya tetap bagus, kualitasnya tetap oke gitu. Karena apa? Karena hampir 90% ya, 80-90% bahan pakan itu adalah limbah. Baik limbah pertanian, limbah perkebunan, limbah industri. Jadi kita harus menjaga penyimpanannya harus sesuai supaya kualitas itu nanti tetap terjaga, tidak ada penurunan kualitas. Walaupun bahan baku limbah, tapi bahan baku itu ada beberapa kriteria atau syarat-syaratnya dia bisa digunakan sebagai bahan pakan. Yang pertama adalah bahan tersebut masih mengandung nutrisi atau masih berkualitas, baik nanti dia bisa masih mengandung energi dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, bahan pakan lancar nggak Pak? Internetnya agak lolai Pak. Agak putus-putus dikit Pak, tapi masih bisa diikuti Pak. Oh ya, masih diikuti ya. Kemudian untuk yang selanjutnya, bahan pakan yang selanjutnya adalah tidak ada anti nutrisi atau tidak mengandung racun bahan pakan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah kuantitas dan kontinuitas. Jadi bahan baku yang dia bersifat musiman, jika tidak musim panen dia tidak ada, itu bisa juga digunakan sebagai bahan pakan dengan perlakuan tertentu. Jadi kita harus menyimpannya dalam jumlah yang banyak sehingga nanti ketika musim bahan baku itu sedikit bisa kita antisipasi gitu. Kemudian mungkin syarat-syarat yang lain kalau kita di dunia industri, yang jelas harga jangan sampai lebih mahal. Kemudian yang selanjutnya mungkin syarat bahan pakan juga adalah tidak bersaing dengan kebutuhan manusia. Jadi contohnya kayak misalnya paling gampang mungkin beras gitu ya. Beras itu untuk kebutuhan manusia, nah kita untuk pakan ternak bisa menggunakan limbahnya, bisa menggunakan katolnya, dan kemudian polar karena gandum masuk ke kebutuhan manusia, kita bisa menggunakan polarnya gitu. Gitu mungkin. Jadi untuk biar nanti disimpan dalam jangka waktu yang lama itu kualitasnya tetap bagus, tetap oke, maka perlu dilakukan QC atau quality control gitu. Kalau di KJB Puspetasari sendiri di sini nanti QC itu nanti berjenjang. Jadi bertahap mulai dari awal penyempelan itu sudah di QC. Kemudian nanti bahan baku datang di QC, dibongkar dapat setengah rate itu nanti dicek lagi kualitasnya. Nanti secara lebih lanjut kenapa kok diperlukan QC akan saya bahas. Jadi
pergudangan hubungannya nanti dengan QC adalah bahan baku, pakan, dan juga nanti konsentrat, itu kalau disimpan dalam jangka waktu yang lama, itu supaya kualitasnya tetap terjaga. Jadi diperlukan QC. Kemudian nanti yang mempengaruhi yang lain adalah transport dan distribusi. Mungkin untuk diproduksi itu adalah penggunaan bahan baku untuk masuk ke penggunaan untuk proses. Kemudian untuk konsentrat adalah distribusi dari gudang ke pelanggan gitu. Lebih lanjut untuk QC, bahan baku yang kita lakukan di KJ Puspitasari adalah yang pertama, ketika bahan baku satu truk itu datang ke KJ Puspitasari, itu akan dilakukan pengukuran kadar air dengan menggunakan alat moisture meter, pengujian cepat nanti. Kemudian yang kedua, uji organoleptik, itu warnanya seperti apa, kemudian rasanya apa, kemudian tekstur, kemudian juga bau. Tekstur sendiri nanti di sini apakah ada bahan pengikut atau ada bahan campuran. Biasanya untuk bahan-bahan pengikut atau bahan campuran yang sering sekali dilakukan itu adalah di katol. Jadi bekatol. Makanya di KJ Puspitasari untuk bekatol sendiri kita lakukan uji cepat yaitu dengan pengujian fluoroglukinol, itu kadar sekam. Kemudian yang kedua adalah molasses atau tetes tebu. Itu juga sering sekali dilakukan bahan pencampur. Mungkin untuk molasses paling gampang bahan pencampurnya adalah air gitu ya, supaya volume dan bobotnya bertambah gitu. Sebelum lebih lanjut, jadi hal-hal yang mempengaruhi untuk kualitas nanti konsentrat itu salah satu yang paling utama adalah bahan pakan. Jadi tidak mungkin kita membuat konsentrat yang bagus apabila pakan itu nanti bahan pakannya itu tidak bagus. Makanya perlu kita lakukan quality control, kemudian penyimpanan harus sesuai supaya nanti tetap menghasilkan konsentrat yang bagus atau berkualitas. Nah, ini untuk contoh untuk pengujian atau untuk standar penerimaan bahan pakan yang diterima di KJ Puspitasari. Yang pertama adalah katol halus dan katol super. Ini ketika diuji dengan fluoroglukinol, itu kalau katol halus kita akan kelihatan warna merahnya nanti kalau katol halus itu antara 10 sampai 15%. Itu dikategorikan katol halus. Tapi untuk katol super nanti kadar sekamnya itu kurang dari 10%. Kemudian dilakukan juga uji organoleptik. Kalau katol berarti warnanya seperti merah coklat muda, mungkin berbentuknya bubuk. Kemudian tidak tekstur lembut, tidak ada bahan pencampur lainnya. Kalau tadi bahan pencampur sekamnya banyak, berarti nanti teksturnya dia akan lebih kasar. Kemudian yang kedua adalah tetes. Kita lakukan uji berat jenis dengan density hydrometer. Mungkin alatnya sama dengan pengujian biji susu. Kalau teman-teman mahasiswa Polbangtan sudah pernah melakukan praktikum, itu sama, hanya nanti yang membedakan adalah range dari angka pengujiannya. Kalau untuk tetes, kemarin saya menggunakan alat yang angkanya adalah 1,000 sampai dengan 1,5, sehingga nanti akan kelihatan angka minimalnya 1,4. Kemudian cara untuk melakukan apakah alat ini benar atau tidak, kalau untuk atau kalibrasinya, kalau untuk density hydrometer itu dengan menggunakan air, karena air itu BJ-nya adalah 1. Jadi kalau secara berkala nanti akan kita uji apakah alat ini masih normal atau tidak gitu. Kemudian yang kedua, karena BJ itu ternyata bisa diakali. Jadi kalau kemarin kita kenapa kok diuji BJ, karena ya memang salah satu alasannya kemarin adalah karena alat transport kita itu hanya bisa kalau tetes itu 1,4. Jadi kalau dia terlalu encer itu alat transport kita atau pompa kita itu tidak bisa gitu. Tapi semakin ke sini ternyata BJ itu bisa dimanipulasi dengan cara ditambahkan air, jelas. Kalau tetes nanti ditambahkan air, jelas BJ-nya akan menurun. Jadi ada suatu bahan yang ditambahkan di campuran tetes dan air ini sehingga BJ-nya dia tetap 1,4. Sehingga kita inisiatif untuk ke depan kita akan mengukur kadar BRIC atau kadar tingkat gula dari tetes tersebut. Mungkin ini baru minimal 78 ini belum kita sosialisasikan dengan supplier kita,
karena memang alat kita ini baru, jadi ini tinggal ditetes di ini, nanti akan langsung muncul angkanya berapa. Atau bisa juga menggunakan refraktometer, nanti dengan diteropong juga akan muncul angkanya berapa. Nah, itu untuk kalibrasi alat ini seperti itu, kita cocokkan dengan pengujian yang menggunakan refraktometer. Alat untuk yang digital ini termasuk baru, mungkin baru sekitar 2 bulan, sehingga kita sekarang masih dalam tahap recording beberapa supplier, berapa kandungan bricknya, sehingga nanti akan kita simpulkan, oh ini brick yang optimal gitu, minimal segini gitu. Kemudian untuk uji organoleptik tetes sendiri, warnanya merah bata, kemudian kental, tidak encer, tapi karena kita sudah menggunakan uji BJ, berarti kita lebih main ke angka gitu ya. Kemudian aromanya itu arum dan manis, khas seperti gula. Kemudian bila dirasakan dia manis. Apabila nanti ada tambahan untuk menaikkan BJ tadi, BJ-nya tinggi tapi kadar bricknya itu rendah, biasanya rasanya nanti adalah manisnya itu lebih ke manis getir. Kemudian yang selanjutnya mungkin contoh standar bahan yang kita terima itu onggok. Jadi kadar airnya harus dikurang dari 15%, kemudian tidak ada bahan ikutan, karena onggok itu seringnya penjemurannya itu di lantai atau di tanah, itu biasanya yang ikut di sana itu adalah pasir, kerikil gitu. Kalau dari onggok-onggok dari daerah Lampung itu biasanya pasir-pasir pantai, sehingga warnanya juga putih, tidak bisa tidak kelihatan kalau dia tercampur gitu. Kemudian ukurannya itu tidak terlalu besar, karena kalau nanti berbentuk gumpulan besar, untuk teknis pemakaian di kita itu nanti akan susah untuk masuk ke dalam mixer. Kemudian sampel yang selanjutnya adalah bunggal sawit. Kemudian yang terakhir itu bunggal kopra. Jadi kalau kopra sendiri kita hampir mirip untuk sawit dan kopra ini, kalau tidak terbiasa dengan apa yang dibedakan nanti akan bisa menganggap itu hampir sama gitu. Jadi kalau untuk bunggal kopra sendiri kita lebih memilih yang berbentuk chip, bukan mesh. Kalau sawit lebih banyak kan dia mesh gitu ya. Kemudian aromanya harum kopra, warnanya coklat tua. Jadi kalau untuk bunggal kopra sendiri baunya seperti roti kelapa itu persis. Gitu. Jadi bunggal kopra biasanya bisa dicampur dengan bunggal sawit karena harga bunggal kopra lebih mahal daripada bunggal sawit gitu. Jadi itu kenapa jika sudah bahan baku tadi sudah sesuai dengan kualitas standar yang kita tentukan, maka selanjutnya adalah bagaimana toh proses penyimpanannya di dalam gudang. Di SOP penyimpanan bahan pakan di KJB Puspetasari, yang pertama, mengkondisikan gudang harus kering, tidak lembab, sirkulasi udara yang baik, tidak terkena sinar matahari langsung, dan juga terhindar dari tampias air hujan dan juga kebocoran. Itu situasi kondisi di gudang yang harus diperhatikan. Jadi harus kering. Kenapa? Karena kalau kering, lembab, sirkulasi udara tidak baik, itu nanti akan menyebabkan bahan pakan yang disimpan itu nanti gampang berjamur gitu ya. Jadi akan merusak dari bahan pakan itu sendiri. Gitu. Kemudian bahan pakan itu tidak menyentuh lantai, bisa menggunakan alas berupa palet. Nah, ini contoh gambar palet yang kita gunakan, bisa dari kayu, bisa juga dari plastik, Ya. Jadi jarak antar lantai dengan bahan pakan itu ada rongga di bawahnya. Ini nanti bisa juga buat sirkulasi udara, sehingga dia tidak langsung ke tanah gitu. Karena tanah itu sifatnya nanti juga dia lembab, air itu pasti menyerap air gitu. Kemudian yang selanjutnya bahan pakan diletakkan, dia tidak menempel di dinding, sama dengan alasan yang di atas. Jadi dia kalau menempel di dinding, ketika dia kena dinding itu nanti basah, dia akan lembab sampai ke dalam gudang gitu. Kemudian yang selanjutnya untuk SOP penyimpanan yang selanjutnya, bahan pakan atau pakan itu diletakkan per masing-masing jenis. Jadi jenisnya berbeda-beda. Ini saya ambil contoh yang gambar yang konsentrat. Karena kalau konsentrat itu kan kemasannya dia 50-an kilo semua. Jadi ketika ditata itu bisa lebih rapi gitu. Kemudian diberi jarak antara bahan pakan. Kalau untuk bahan pakan diberi jarak itu supaya dalam proses pengambilan bahan pakan untuk digunakan produksi itu bisa ada
selanya, bisa ada jedanya gitu. Kemudian kita juga bisa menggunakan bahan yang datang pertama dulu sehingga kita bisa milih. Kemudian penumpukan maksimal itu 15 tier. 15 tier itu ke atas ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sampai 15. Kalau untuk pakan sendiri, ini saya menentukan untuk penumpukan itu maksimal 12 tier. Karena nanti kalau menggunakan sistem stapel dengan kuncian 5, ini 5, 1, 2, 3, terus kemudian yang membujur ini 5, kemudian yang memanjang ini ada 2 dan 3, ini 5. Nanti kalau dia 12 tier berarti dia 3 ton setiap satu tumpuk, sehingga memudahkan dalam penghitungan stok harian. Kemudian untuk bahan pakan yang dia, ini yang tidak distapel dengan kuncian 5 atau 8, kalau yang atas ini kuncian 5, yang bawah ini kuncian 8. Kemudian ini yang tidak menggunakan model kuncian, sehingga dia hanya ditumpuk gitu aja ke atas. Ini biasanya untuk bahan-bahan yang dia tidak terlalu banyak dan penumpukannya tidak tinggi. Ini paling hanya masih rendah gitu ya. Karena kalau ditumpuk seperti ini dan dia tumpukannya sampai 15 tier, nanti akan dia rawan untuk jatuh atau untuk ambrol gitu ya. Kemudian ada juga pengecualian untuk jarak, diberi jarak untuk antar bahan pakan. Ini juga ada pengecualian untuk bahan-bahan tertentu. Karena memang ada bahan yang dia itu terlalu, kalau ditumpuk walaupun dengan model kuncian stapel, itu dia akan tetap akan tidak bisa ngunci, sehingga dia harus dijepit. Harus ada berada di tengah-tengah bahan pakan yang lain atau dipepetkan ke tembok gitu. Tapi itu karena alasan tertentu, karena kalau dia tidak diletakkan di tengah posisi terjepit, dia akan runtuh gitu, ambrol lebih mudah bahasanya. Kemudian SOP yang selanjutnya itu adalah selalu menjaga kebersihan gudang. Jadi setiap kalau di kita setiap satu shift, nanti shift pagi dan shift siang nanti dilakukan pembersihan gudang. Kemudian juga mencegah masuknya hama tikus, hama kecoa dan lain-lain. Di kita menggunakan pihak ketiga, jadi kita kerjasama dengan pihak ketiga untuk mencegah masuknya hama ini. Kemudian yang selanjutnya, SOP yang selanjutnya adalah hindari kemasan yang rusak. Karena kalau nanti kemasan itu rusak, itu akan tercecer di lantai, sehingga akan rawan pencemaran atau pencemaran silang antar bahan pakan. Sehingga kalau ada yang rusak, ya kita lakukan repacking. Kita sengaja kita bedah, terus kita ganti dengan wadah yang lain gitu. Kemudian di gudang kita juga harus memperhatikan kadar air bahan pakan yang sudah ada di gudang. Jadi ketika awal tadi di QC itu dicek kadar airnya, ketika sudah di dalam gudang secara berkala kadar air ini juga harus dicek. Bisa 1 bulan sekali, atau misalnya musim hujan bisa ditambah menjadi 2 minggu atau bahkan 1 minggu sekali, tergantung dari kondisi. Kemudian juga kita cek untuk kadar kelembaban dan suhu di gudang. Kemudian bahan pakan itu jangan disimpan terlalu lama. Jadi ada masa simpan itu jangan terlalu lama. Jadi kita menggunakan sistem pergudangan, kalau bisa itu adalah FIFO, first in, first out, atau FIFO ya, first expired, first out gitu. Kemudian sistem pergudangan yang kedua LIFO. Nah, untuk di KJU Puspetasari sendiri kita menggunakan sistem pergudangan itu kalau untuk bahan pakan itu harus FIFO. Jadi bahan pakan yang diproses terlebih dahulu harus kita distribusikan terlebih dahulu ke pelanggan. Tapi juga ada beberapa bahan baku yang dia LIFO, last in first out. Jadi bahan baku yang datang terakhir itu kita gunakan untuk proses pertama untuk bahan bakunya. Kenapa? Karena ada jadi sebenarnya kenapa kita gunakan seperti ini, karena proses keluar masuknya bahan baku ini dia cepat. Jadi misal sebagai contoh mungkin bahan baku yang penggunaannya banyak, mungkin kayak katol gitu. Kalau katol itu setiap hari itu hampir satu rate, jadi hampir 8 ton sampai 9 ton per hari, sehingga kita tidak masalah lah menggunakan sistem LIFO, karena yang disimpan pun yang penting jangan terlalu lama. Kemudian yang selanjutnya, kenapa kok kita menggunakan LIFO? Karena ada bagian gudang yang pintunya itu hanya satu dari depan aja, sehingga kita akan
susah untuk bisa melaksanakan FIFO. Tapi yang kita lakukan dengan sistem LIFO ini sudah kita sesuaikan. Yang penting bahan baku nanti tidak tersimpan terlalu lama. Jadi kalau misalnya ada bahan yang sudah lama lebih dari 1 bulan gitu, itu untuk pengadaan kita hentikan dulu, kita habiskan dulu stok, baru nanti kita datangkan lagi. Jadi sistem pergudangan itu ada LIFO, FIFO, dan atau FIFO, first expired first out gitu ya. Biasanya kalau first expired itu untuk makanan atau untuk obat gitu. Kemudian kalau LIFO ini sebenarnya biasanya digunakan untuk sistem pergudangan yang dia mengikuti zaman atau tren gitu ya. Jadi kayak misalnya baju gitu. Misalnya baju, saat ini dia memproduksi baju, ternyata yang diproduksi terakhir itu yang sedang naik daun atau sedang tren, ya sudah dia keluarkan pertama dulu. Nanti yang model-model yang lain dia stok dulu sambil menunggu model itu nanti booming lagi atau tren lagi misalnya. Itu contoh sistem pergudangan kalau di luar penyimpanan pakan. Kemudian yang selanjutnya adalah karena kita ada tetes, jadi kita ada penyimpanan dalam bentuk curah. Jadi kalau untuk tetes sendiri itu dikirim ke KJB Puspetasari itu menggunakan tangki, mobil tangki kayak seperti Pertamina, jadi kayak BBM itu. Jadi untuk yang digunakan di KJB Puspetasari yang dalam bentuk curah itu adalah tetes tebu atau molasses. Kemudian SOP-nya seperti apa? Jadi untuk penyimpanan itu terdapat lubang untuk intake. Intake ini adalah untuk bongkar bahan, untuk bongkar tetesnya itu masuknya lewat sini. Jadi ini ada tutup, dia bisa dibuka dan ditutup dan juga ada saringannya. Sehingga tidak ada bahan asing yang masuk ke sini sehingga mencemari bahan pakan tersebut gitu. Kemudian yang selanjutnya kalau untuk tetes itu pasti FIFO karena biasanya kapasitas kita ini 30 ton, kemudian sekali kirim supplier itu sekitar 25 ton. 25 sampai 28 ton lah. Jadi nanti ketika kita punya 2 tangki, ini tangki utama kita, kemudian ada tangki penyimpanan yang di belakang, sehingga nanti kalau ini tinggal seperempat gitu, nanti kita sudah datangkan lagi untuk tetes yang terbaru. Kemudian untuk sesuai dengan gambar di atas tadi, untuk molasses sendiri, itu nanti dia akan langsung masuk ke dalam mixer. Jadi dia akan langsung disemprotkan ke dalam mixer. Untuk transportnya kita menggunakan pompa tetes. Jadi untuk pompa tetes sendiri pun kita memang kemarin mencari yang spesifikasinya bisa untuk bahan yang dia BJ-nya tinggi atau kental gitu. Jadi beda dengan pompa air. Gitu. Kemudian lubang intake untuk tetes atau output, pipa output atau intake untuk pompa tetes itu kita buat presisi. Jadi ketika pipa itu ukurannya 1/4 in, ya kita buat 1/4 sehingga tidak mungkin atau untuk bahan pencemar lain masuk itu susah. Jadi mungkin itu SOP untuk penyimpanan bahan pakan di KJB Puspetasari. Jadi memang hanya seperti ini dan diulang-ulang setiap harinya. Tapi memang apa sih yang harus diperhatikan adalah bahan baku yang disimpan itu awalnya harus kualitasnya bagus dulu, sehingga ketika disimpan dalam jangka waktu yang lama itu tetap tidak akan merubah kualitas gitu. Yang kedua disesuaikan, jadi penyimpanan harus sesuai dengan SOP yang kita buat supaya tidak ada penurunan kualitas. Itu mungkin untuk yang bahan pakan. Kemudian kemarin sama Pak Yahya tadi kemarin disinggung terkait dengan penyimpanan dan pengolahan hijauan. Mungkin saya hanya sedikit sharing aja untuk ini karena kemarin karena ini kita lakukan gitu ya untuk pengolahan hijauan. Jadi materi ini saya pernah diminta untuk Dinas Kabupaten Klaten bulan Oktober 2019, mungkin materinya hampir mirip seperti ini, penyimpanan dan pengolahan hijauan. Saat itu dengan kelompok peternak sapi potong dan sapi perah se-Kabupaten Klaten. Jadi mungkin materinya hampir sama. Jadi kenapa tuh pakan hijauan itu harus
ada teknologi penyimpanannya atau teknologi pengolahannya, karena permasalahan pakan ruminansia itu adalah hijauan berfluktuatif. Jadi ketika musim hujan, itu hijauan dengan kualitas yang baik itu sangat melimpah. Gitu. Sehingga ketika kita mengasih pakan ke ternak, sapi, kambing itu tidak terlalu kerepotan. Tapi ketika musim kemarau, hijauan pakan yang berkualitas itu biasanya sangat sedikit atau hampir tidak ada. Sehingga diperlukan teknologi pengolahan atau nanti juga teknologi pengolahan dan penyimpanan sehingga bisa bahan pakan yang melimpah di musim penghujan bisa kita alokasikan atau kita berikan ketika di musim kemarau gitu. Kemudian apa sih tujuan teknologi pengolahan? Ya, kalau tadi hanya penyimpanan, sebenarnya untuk pengolahan teknologi pengolahan sendiri sebenarnya bisa meningkatkan kualitas atau nutrisi dari hijauan. Meningkatkan daya cerna itu juga sama, meningkatkan kualitas. Kemudian tujuan yang paling utama karena berfluktuasi tadi adalah memperpanjang masa simpan. Jadi ketika musim kemarau itu bisa sudah ada hijauan pakan ternak dalam jumlah dan kualitas yang sesuai. Ketika musim penghujan, kita bisa memanfaatkan hijauan yang melimpah untuk pakan ternak dan bisa kita pilih yang paling bagus sehingga bisa kita simpan sehingga ketika musim kemarau bisa kita gunakan untuk pakan. Mungkin beberapa teknologi pengolahan dan pengawetan pakan. Yang pertama adalah hay dan silase, itu untuk proses penyimpanan. Kalau hay itu secara kering, kalau silase itu disimpan dalam bentuk segar gitu. Kemudian yang ketiga, mungkin contoh yang ketiga ada jerami amoniasi. Gitu. Jadi untuk hay sendiri secara prinsip adalah menurunkan kadar air pakan menjadi 15-20% dalam waktu yang singkat dengan panas matahari atau buatan. Karena biasanya hijauan itu melimpah di musim hujan sehingga agak kesusahan ketika menggunakan mengeringkan dengan panas matahari gitu ya. Sebentar nih Pak, ada tamu. Gitu. Jadi secara pembuatan hay mungkin yang paling secara singkat seperti ini, potong hijauan saat kualitas maksimal, kemudian dijemur di lapangan terbuka, kemudian dibolak-balik setiap 1-2 jam. Lama pengeringan itu sebenarnya hanya 4-8 jam jika cuaca panas, tapi karena biasanya hijauan melimpah ketika musim hujan, biasanya tidak cukup 1 hari. Makanya kalau lebih dari 1 hari, pada malam hari hijauan itu bisa disimpan, baru nanti di besokan harinya dijemur lagi. Kemudian setelah kering bisa disimpan dalam bentuk hay, dia bisa dipadatkan seperti itu. Mungkin hanya itu aja sih prinsip untuk pembuatan hay secara singkat. Kemudian silase, mungkin silase adalah hijauan pakan yang diawetkan dengan cara disimpan dalam tempat yang kedap udara atau anaerob selama kurang lebih 3 minggu terfermentasi gitu. Jadi kadar airnya kalau silase lebih tinggi daripada hay, jadi dia kalau kadar airnya lebih itu nanti menyebabkan pembusukan, kalau kurang nanti menyebabkan terbentuknya jamur atau juga kebakaran, karena biasanya dalam proses fermentasi ini nanti muncul panas gitu ya. Kemudian pH untuk bahan pakan sendiri nanti turun di bawah 5 sehingga bakteri asam laktat yang akan bekerja, bakteri pembusuk tidak akan beraktivitas sehingga bahan pakan bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama. Kelemahannya apa? Kalau silase itu membutuhkan biaya dan waktu yang lebih lama dan lebih besar biayanya. Karena kita membutuhkan silo, pembuatan silo misalnya mau dibuat permanen, kalau tidak ya kita bisa menggunakan plastik. Tapi kalau dalam kebutuhan yang lebih besar berarti waktu biayanya juga lebih besar. Mungkin ini bahan tambahan untuk pembuatan silase, itu ada stimulan dan inhibitor. Kalau stimulan itu berarti perangsang. Jadi kita bisa menggunakan bahan-bahan sumber karbohidrat, molasses, onggol, bekatol, dan pemberian 2,5% dan 5%. Kemudian juga bisa bahan yang dia sifatnya nutritif. NPN bisa meningkatkan protein pakan. Dan mungkin untuk NPN ini nanti biasanya diberlakukan untuk fermentasi yang dia bahan hijauannya itu kualitasnya kurang bagus, misalnya menggunakan jerami, jadi bisa disebut jerami amoniasi. Kemudian stimulan juga bisa enzim yang dia atau mikrobia
yang dia bisa memanfaatkan atau memecah serat-serat yang kasar gitu. Jadi enzim misalnya enzim yang dia selulase atau lignoselulase atau hemiselulase itu. Kemudian yang kedua adalah inhibitor atau penghambat, dia menghambat bakteri-bakteri pembusuk. Jadi kalau untuk inhibitor sendiri ini nanti bentuknya asam-asam itu sehingga harganya mungkin lebih mahal dan susah dicari. Kalau untuk stimulan mungkin bisa menggunakan kita bisa lebih memilih stimulan bahan yang lebih murah dan mudah didapatkan. Dulu Pak yang bisa saya sampaikan. Thank you dan saya kembalikan ke Pak Iya sebagai moderator. Enggak Pak. Oke, matur nuwun jelas dan banyak informasi yang kami terima. Silahkan dari rekan-rekan mahasiswa, misal mau ada pertanyaan. Jika ada pertanyaan, silakan langsung unmute aja, langsung sebutkan nama dan kelasnya. Silakan. Buka termin pertama. Izin masuk Pak, mau bertanya Pak. Izin masuk Pak, mau bertanya. Silakan. Dari kelas 4B Teknologi Produksi Ternak. Saya mau bertanya Pak tentang gudang bahan pakan. Pada gudang tersebut, apakah suhu ruangan ataupun kelembapan ada ketentuannya sendiri atau ada suhu tertentu yang digunakan di KJUB Puspitasari? Dan untuk gudang pakan tersebut apakah perlu ventilasi atau tidak? Terima kasih Pak. Baik. Yang lainnya monggo silakan. Kalau belum ada yang mau bertanya mungkin bisa dijawab dulu Pak. Sementara Oke, baru. Pak, mungkin saya coba jawab dulu teknologi produksi ternak terkait dengan gudang. Sebentar Pak, sini kurang stabil saya Pak. Terkait dengan gudang, jadi ada syarat untuk di KJU Puspitasari sendiri. Tadi lupa saya masukkan, sebenarnya ada angka. Jadi kalau untuk suhu itu paling enggak 30 derajat Celcius dan juga kelembaban nanti kurang dari 70% ketika cuaca itu sedang panas. Tapi kalau misalnya dia ada musim penghujan, itu nanti kelembaban biasanya bisa lebih dari 70%. Jadi di presentasi saya tadi untuk gambar ini adalah alat pengukur suhu dan kelembaban saat itu ketika musim hujan. Sebentar saya perlihatkan ya. Saya lihatkan ini untuk suhu ini adalah di sini kebetulan dia pas musim hujan sehingga dia suhunya 28 derajat Celcius. Terus kelembaban dia juga 73. Saat itu pas musim hujan kalau nggak salah ini foto kita ambil ketika kita pengajuan CPPB Pak. Sehingga sebenarnya kalau untuk standar itu suhu 28 sampai dengan di atas 30 lah, 32, 33 gitu. Kemudian untuk kelembaban di bawah 30, untuk kelembaban di bawah 70% gitu. Tuh. Gitu Pak, ya, monggo. Terus ini Pak, apakah perlu adanya ventilasi? Itu tadi Pak. Oh ya, untuk ventilasi sebenarnya untuk ventilasi kita pakai yang ada di atap, apa ya namanya ya? Yang ada di atap, jadi dia ada blower di atas itu. Fungsinya yang pertama itu ya Pak? Iya, kayak kubah-kubah di atas itu Pak. Jadi fungsinya selain dia untuk menjaga kelembaban dan juga suhu, dia juga apa sih Pak? Gas debu itu biar naik ke atas gitu, tidak di sana aja.
gitu mungkin untuk ventilasi. Kemudian untuk di dinding kita juga, karena kita gudang itu bisa kita buka ya, jadi kita bisa buka depan itu bisa kita buka full, sehingga kalau misalnya musim penghujan itu bisa kita tutup, tapi nanti ketika musim panas itu bisa kita tergantung kebutuhan mau dibuka seberapa lebar. Baik, terima kasih Pak. Baik. Cukup jelas, Mas. Oke. Yang lainnya silahkan. Misalnya ada pertanyaan. Silahkan langsung unmute dan sebutkan pertanyaannya. Langsung sampaikan pertanyaannya. Mohon izin bertanya, Pak. Saya ingin bertanya, Pak. Salah satu peternak di desa saya memelihara 5 ekor sapi. Dalam pemberian pakan konsentrat, peternak tersebut menggunakan tambahan urea non-protein nitrogen, Pak. Nah, bagaimana tanggapan Bapak mengenai hal tersebut? Kemudian apa efek baik dan buruknya bagi ternak, Pak? Dalam pemberian urea tersebut, apakah perlu perlakuan terlebih dahulu, Pak? Sekian dan terima kasih. Baik, Mas, monggo silahkan. Ini angkat tangan. Baik Pak, mungkin sedikit bertanya tentang apakah ada prosedur cara penumpukan karung atau pakan tersebut seperti 5 kunci, seperti itu aja, karena mungkin nanti bisa susah untuk pembagian prosedur first in dan first out-nya dalam jikalau penumpukan karungnya itu salah. Begitu, terima kasih. Baik, mungkin bisa dijawab dulu Pak Taufik dari Dimas dan Teddy. Monggo, kami persilakan. Siapa ya? Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk terkait penggunaan NPN ya, dalam kasus ini sebenarnya NPN itu bukan hanya urea sih, cuman yang paling gampang didapatkan dan itu dikomersial memang urea gitu. Mungkin saya flashback ke tadi, salah satu syarat bahan pakan itu adalah kalau untuk pakan ruminansia itu tidak boleh menggunakan bahan pakan hewani atau bahan pakan asal hewan. Jadi tidak diperkenankan menggunakan bahan protein hewani. Berbeda dengan pakan untuk diunggas. Kalau diunggas itu memang harus seimbang antara protein hewaninya dan protein nabati. Tapi kalau untuk di pakan ruminansia itu sama sekali tidak boleh menggunakan pakan hewani terkait dengan zoonosis, dan itu diatur dalam SNI, tidak boleh menggunakan pakan hewani gitu. Sehingga di pakan ruminansia, keistimewaan ruminansia adalah dia mampu memanfaatkan NPN, non protein nitrogena, untuk menjadi protein. Karena berdasarkan analisa, mungkin kalau teman-teman sudah praktikum analisa proksimat tentang pengukuran kadar protein, Keldal ya, pakai prinsipnya yang Keldal, itu adalah nih N itu sama dengan 16% P, sehingga protein, sehingga dengan penambahan urea yang kandungan N-nya itu 48% kalau nggak salah ya, itu bisa menjadi protein itu sekitar 280 sampai 300% protein. Nah, menurut saya protein dari urea tadi itu adalah protein yang sangat murah gitu. Kalau tanggapan saya, apakah baik atau buruknya itu sebenarnya memang sah-sah aja dan itu legal ya digunakan untuk dipakan ruminansia, karena memang itu salah satu sumber protein dari ruminan. Kemudian apakah ada NPN yang lain selain dari urea? Sebenarnya banyak, mungkin nanti bisa kalian tanyakan dengan dosen kalian. Salah satunya yang alami di ternak itu adalah saliva dari sapi tersebut gitu. Itu juga merupakan salah satu sumber N, sehingga keistimewaan ruminansia adalah bisa memanfaatkan protein NPN dari protein yang bukan dari protein murni menjadi untuk sintesa mikrobia tersebut gitu. Jadi tanggapan saya itu sah-sah saja dan legal.
Kalau untuk dampak baik dan buruknya itu tergantung dari pemberiannya berapa. Jadi kalau di SNI itu ada batasannya 2,5% pemberian kandungan urea dalam konsentrat. Kemudian pencampuran urea dengan konsentrat itu juga harus benar-benar homogen. Karena kalau tidak homogen nanti standar minimalnya dia 2,5%. Ketika dia termakan yang kandungan ureanya banyak, itu akan lebih dari 2,5% seperti itu, sehingga menyebabkan keracunan. Kalau biasanya sebelum keracunan dia akan kembung dulu karena kebanyakan N gitu. Kemudian perlakuannya seperti apa dalam pemberian? Yang pertama, dia harus dicampur dengan bahan-bahan dia yang mengandung energi tinggi. Jadi jangan hanya urea dilarutkan ke air, kemudian diberikan ke ternak, tapi dicampur dengan bahan-bahan yang dia energinya tinggi. Misal dengan bahan polar, kemudian dengan bekatul, dengan gaplek, ketela, dan lain-lain. Mungkin itu mungkin sudah puas atau ingin menambahkan lebih lanjut pertanyaannya? Sudah terjawab, Pak. Terima kasih. Silakan dijawab Pak Taufik yang tadi pertanyaan siapa? Mas Teddy. Ada telepon. Ada telepon. Oke, monggo. Silakan. Bentar. Oke. Mungkin lanjut pertanyaan kedua, guys. Bagaimana prosedur menentukan stapel 5 atau stapel 8? Jadi itu hanya teknis saja sih. Kalau untuk stapel 5 itu berarti yang dia membujur itu 3, kemudian nanti di atasnya ada 2, sehingga satu baris itu ada 5. Mungkin gambarnya bisa dilihat di PPT tadi, saya share lagi. Bingung sebenarnya, Pak. Saya share lagi untuk gambarnya. Ini untuk stapel 5 seperti ini. Jadi ini kursor saya kelihatan nggak ya? Kelihatan, Pak. Nah, ini jadi untuk satu stapel itu segini. Jadi ini satu baris. Ini karena satu jenis yang sama sehingga ini dicampur ya. Jadi posisinya kalau dari samping itu seperti ini. Ini yang menghadap ke sana. Ini jadi ini ada 2. Kemudian yang ini menghadap ini ada 3 ini. 1, 2, 3. Sehingga dalam satu baris ini ada 5. 1, 2, ini 1, 2 di sana, kemudian 3, 4, 5. Ini model stapel kuncian 5. Prosedurnya seperti ini. Kemudian nanti di atasnya sampai dia 12. Gitu. Jadi ini kelihatan, yang kelihatan mungkin, nah ini kelihatan ya. Ini yang membujur ke sana, ini yang melintang ke sini. Ada 2 dan ada 3, sehingga 5. Nanti ke atasnya 5 kali 12, 60 ya. Berarti kalau ini bobotnya 50 berarti ada 3 ton. Sehingga ini 3 ton, ini 3 ton, ini 3 ton, di sana 3 ton gitu. Nah. Kemudian untuk apakah nanti mempengaruhi sistem first in first out-nya? Nah, itu tergantung dari proses. Jadi kalau saya menganggap first in first out itu kalau diproses dalam waktu 1 hari, jadi di sini nanti di pelabelan itu ada tanggal, ini kelihatan sih ada labelnya, ada tanggal, itu masih dikeluarkan dalam hari yang sama. Jadi 1 hari biasanya kalau misalnya 33 ini produksi 25 ton, jadi ini ada atau 30 ton gitu ya, jadi ada 10 tumbuk ini. Nah ini 10 tumbuk, ini 1, 2, 3, 4, 5, 10. Nah, nanti hari kemarin itu tidak ditumpukan yang ini, tapi ditumpukan yang lainnya gitu. Sehingga untuk FIFO tidak berpengaruh terhadap proses stapel ini. Sehingga kalau diambil yang ini, misal ini proses tanggal 25 gitu, hari Jumat atau hari Kamis kemarin gitu. Ini harus tak dimuat dulu daripada yang diproses hari ini. Sehingga ini diambil dari paling atas harus sampai habis paling bawah ini. Nih, mungkin untuk gambar yang ini kelihatan ya, ini yang kuncian 8. Ini yang kuncian 8, ini kuncian 8. Kalau ini 8, jadi ini di sininya 3, 1, 2, 3, terus yang ini ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada 8, sehingga 8 kali berapa? Nanti notasnya 12 bisa. Nah, ini ketika ini berarti tumpukan baru, sehingga ini tumpukan lama. Ini masih ada 1.
masih sisa satu sak, ini berarti harus dimuat terlebih dahulu ini nanti dibandingkan dengan yang ini gitu. Nah, nanti kalau ada tumpukan baru lagi, yang ini dimuat, yang ini bisa ditaruh untuk yang proses baru hari ini gitu. Mungkin seperti itu Mas, terkait dengan gimana sistem stapel dan juga FIFO-nya, apakah bisa mempengaruhi gitu. Monggo tanggapannya. Jelas ya Mas. Yang lainnya kami buka termin kedua, misal mau ada pertanyaan lagi dipersilahkan. Pertanyaan bisa disampaikan langsung, unmute langsung sebut. Silakan. Izin bertanya lagi, Pak. Ya. Gimana Mas? Masih ada yang kurang jelas? Untuk konsentrat sapi perah, Pak, itu yang membuat produksi susunya tinggi itu apakah kandungan proteinnya atau karbohidratnya atau bagaimana, Pak? Sekian dan terima kasih. Baik. Yang lainnya lagi ini ada Dikdian, Kak, di unmute, silahkan kalau mau bertanya. Atau mungkin dari cewek-cewek, silahkan Mas. Wah, atas itu. Ada yang mau tanya lagi? Kalau enggak, monggo ditanggapi dulu, Pak. Jadi mungkin cukup melebar jauh daripada topik ya Pak. Cuman Oke, Pak, saya coba menjawab konsentrat sapi perah, apakah yang membuat produksi itu tinggi, produksi susu itu tinggi. Gitu. Jadi kalau kalian mempelajari tentang kebutuhan ternak atau pakan itu untuk apa saja sih, nutrisi itu apa saja sih? Jadi sebenarnya ada beberapa, ya misalnya dicontohkan karbohidratnya ataukah proteinnya gitu. Yang paling mempengaruhi ya semuanya gitu. Karena untuk kebutuhan ternak sendiri itu yang pertama adalah untuk hidup pokok. Jadi kalau kebutuhan pakan untuk hidup pokok sendiri ini tidak terpenuhi, dia tidak mungkin bisa untuk berproduksi gitu. Nah, untuk sapi perah sendiri ada beberapa selain nanti di kebutuhan untuk hidup pokok dan produksi, dia juga ada biasanya kalau untuk sapi perah itu untuk hidup pokok, kemudian selanjutnya dia untuk kebuntingan, kemudian juga untuk anaknya, jadi perkembangan janin, pedet di dalam perutnya. Jadi ada untuk itu, kemudian juga untuk produksi gitu, karena sapi perah kan diharapkan setiap tahun dia bisa beranak atau bereproduksinya setiap 1 tahun gitu. Jadi kalau pertanyaannya apa tuh yang membuat produksi susu itu naik, nah itu semuanya combine dari semua kebutuhan pakan itu harus tercukupi dulu untuk hidup pokok, baru setelah itu untuk kebuntingan, baru setelah itu untuk produksi kalau sisa. Dan yang paling mempengaruhi kalau untuk yang lainnya biasanya yang nanti akan kelihatan kalau dia itu kurang, itu adalah dari ini bukan ke produksi susunya ya, itu adalah di CAP-nya. Jadi kalau CAP di konsentrat itu kurang, nanti biasanya terjadi milk fever atau keseringan untuk sapi ambruk itu. Karena memang CA nanti diambil dari CAP itu nanti diambil dari tulang sehingga sapinya ambruk. Cuman kalau di konsentrat itu yang mempengaruhi untuk produksi susu tinggi itu semuanya harus tercukupi dulu kebutuhannya, baru setelah itu untuk produksi. Tapi untuk di konsentrat Nutrifit sendiri kita juga ada premix untuk sapi perah. Jadi premix untuk perangsang sapi perah. Kalau untuk yang dipotong itu kemarin namanya premixnya NG. Saya ingat New Grower, cuman yang perah saya lupa tulisannya apa saya lupa. Mungkin itu untuk produksi susu. Baik Pak, terima kasih. Masih ada pertanyaankah dari yang lainnya? Kami tunggu sebentar. Oke. Saya kira cukup jelas Pak tadi kuliahnya. Baik, rekan-rekan mahasiswa sekalian, kuliah hari ini mungkin cukup sampai di sini, tapi sebelum kita tutup, monggo kami kembalikan ke Pak Taufik untuk menyampaikan closing statement inti dari
perkuliahan kita hari ini diingatkan kembali di titik ditekankan lagi kepada mahasiswa agar mereka benar-benar menguasai hal tersebut. Monggo Pak Taufik untuk memberikan closing statement sebelum kuliah kita tutup. Ya Pak, terima kasih waktunya. Mungkin closing statement saya Pak, mungkin yang pertama, saya merasa bangga Pak diundang atau di disposisi kemarin dari Pak Dirut untuk menjadi dosen tamu gitu ya Pak. Mungkin dari kemarin teman-teman tuh siap, semangat Pak dosen gitu. Jadi saya sangat bangga Pak, apalagi di depan berapa ini Pak mahasiswanya ya? Ada 64 orang atau berapa? Ada beberapa yang jaringan terganggu mungkin. Jadi masih ada. Oh iya, jadi luar biasa Pak, 64 orang saya bicara. Dan ini pertama kali pengalaman saya untuk Zoom menjadi pembicara, biasanya hanya mendengarkan Pak, jadi ya kameranya di off kan, tinggal dengerin aja gitu ya Pak. Ini pertama kali saya untuk menjadi pembicara, sangat-sangat bangga diundang di sini, bisa membagi pengalaman saya Pak, selama saya bekerja di pabrik makanan tadi, untuk penekanannya tentang sistem pergudangan tadi. Mungkin saya yang lain aja ya Pak. Jadi karena mungkin teman-teman kan juga punya pabrik mini feed mill mungkin ya Pak. Kita jadi untuk konsentrat sendiri itu, kualitas konsentrat sendiri itu dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama adalah bahan pakan. Bahan pakan tadi yang paling utama. Kalau kita biasanya menyebutnya 3M gitu. Kalau biasanya memakai masker, ini 3M kita itu yang pertama yang mempengaruhi bahan kualitas konsentrat itu 3M. Yang pertama adalah material atau bahan bakunya. Bahan bakunya harus bagus. Bahan bakunya harus bagus. Tidak mungkin kita membuat konsentrat yang bagus kalau bahannya aja tidak bagus gitu. Kan kita bukan sulap gitu ya. Jadi bahan bakunya harus bagus gitu. Sehingga kalau bahan bakunya harus bagus, sehingga ketika penerimaan bahan baku yang bagus sudah dicek secara bagus, sehingga penyimpanannya kita pun juga harus disesuaikan sehingga tidak menurunkan kualitas dari bahan pakan tersebut gitu. Kemudian ketika nanti sudah jadi konsentrat, penyimpanannya pun juga harus sesuai supaya tidak merugikan nanti apabila dikomersilkan di peternak. Itu yang pertama, 3M yang pertama. M yang kedua itu adalah mesinnya gitu. Jadi bahan bakunya bagus, kalau mesinnya jelek atau misalnya mesinnya mixing gitu, mesinnya jelek tidak homogen, ya nanti kualitas konsentratnya juga tidak bisa dikatakan itu bagus karena tidak homogen gitu. Jadi kalau udah bahan bakunya bagus, mesinnya bagus. Nah yang ketiga, ini juga yang tidak kalah penting adalah manusia, man. Jadi material, mesin dan man, manusianya. Sehingga faktor konsentrat itu selain dari bahan baku, selain dari mesin adalah dari faktor manusianya. Bisa dari operatornya, bisa dari tenaganya, atau biasanya kalau misalnya bisa diperluas itu nanti dari formulatornya gitu. Jadi 3 hal ini yang harus diperhatikan. Gitu Pak, mungkin closing dari saya tidak bisa memberikan banyak. Nanti kalau saya sampaikan semuanya di gudang, mengulang lagi Pak dari awal, sehingga mungkin cukup itu. Terima kasih, dan sekali lagi saya merasa bangga Pak untuk bisa berbicara di hadapan dan juga teman-teman mahasiswa. Ya gitu, terima kasih. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan materi hari ini banyak menjadi masukan bagi mahasiswa dan mereka punya gambaran tentang bagaimana sebenarnya menyimpan bahan pakan di pabrik yang kapasitasnya sudah cukup besar. Silahkan di-unmute, kita berikan applause sama-sama yang telah memberikan materi hari ini. Baik Pak, terima kasih atas kerjasamanya dan materi yang jenengan sampaikan untuk hari ini. Terima kasih atas kehadiran kami, sementara cuma bisa seperti ini, dan tetap jaga kesehatan semuanya. Semoga kuliah kita tetap lancar. Selamat beraktivitas. Ya Pak, terima kasih. Saya live dulu Pak.